Sebentar. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Salutation and salawat to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for bringing us from the very darkness, the very stupidity era to now the brightness and to the very clear-cut direction to live. And also, first of all, I would like to greet your parents. Say hello to your parents. Semoga ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat and bisa mendampingi Anda terus sampai nanti lulus SMA, sampai wisuda, sampai berkarya, sampai berkeluarga, sampai bercucu. Semoga ayah bunda tetap dalam kondisi sehat. Amin ya rabbal alamin. To everybody, my all lovely students, welcome to my class. Introduce me, I am Ustadz Heru. People call me Ustadz Heru. My name is Heru Nur Ikhwan. Heru Nur Ikhwan is H-E-R-U-N-U-R-I-K-H-W-A-N. If I spell my name, it should be H-E-R-U-N-U-R-I-K-H-W-A-N. Heru Nur Ikhwan. Heru itu sebenarnya artinya hero pahlawan. Nur itu cahaya. Ikhwan teman, pahlawan cahaya teman. Nah, atau yang paling bercahaya di antara teman-teman. Ya, just this is name. Ya, just call me Ustadz Heru. Good. There are how many? 18 students from 28 here. I think just let's begin. Nanda, bagi yang sudah mengisi presensi, itu apakah Anda menemukan sesuatu? Maksudnya pilihan-pilihan. Nah, itu silahkan KD-nya dipilih. KD hari ini. KD yang pertama apa? Sudah kelihatan tadi? Apakah? Saya nanya ketua kelas terus ini. Nanda Kahfi, apakah sudah ngisi presensi? Lagi ngisi Ustaz. Ya. Nanda dalam hitungan ketiga silahkan semuanya mengisi presensi. Bagi itu gambar boleh dimatikan videonya. Ya, 1, 2, 3, ding. Nah, silahkan isi presensi dulu. Karena kalau sudah terlarut lama gini, kadang-kadang lupa ngisi presensi loh. Hadir tapi dianggap tidak hadir. Nah, ini. Don until ini. Presensinya di mana? Itu di kolom chat. Itu absensi 1, 11 big. Nanda buka chat. Saya baru masuk. Oh ya. Nanda just check itu di situ. Nah, nanti you akan menemukan pilihan. Pilihannya adalah pas kelas KD. Nah, KD-nya itu harus Nanda pilih. Set. Ya, namanya mohon yang lengkap. Jangan nama panggilan ya. Nama lengkap. Pilih kelas. Nah, KD yang dipelajari, seret. Nah, Nanda pilih offer and suggestion. Hari ini kita belajar tentang how to make suggestion in English. Semester ini Nanda kita memiliki tugas materi 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 KD yang harus kita selesaikan. Nah, sudah bagi yang sudah silahkan di-submit. Baik Nanda, bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya share screen. Karena ini kita dikejar waktu. Kuiper tadi mana? Kuiper. Nah, ini. Nah, baik Anda silahkan. Apakah kelihatan ini? Halo, somebody answer me. Kelihatan Ustaz. Ya, oke. Nah, ini yang kelas 11 IPS. Sudah ditugaskan suggestion and offers, giving and asking for suggestion. Ini saya beri waktu 14 hari, dimulai hari ini. Tapi sebaiknya Anda selesaikan, ya kalau bisa sekarang itu lebih baik. Karena ya setiap
tugas itu hanya 10 pertanyaan. 10 pertanyaan, ada materi di sebelahnya, Anda kerjakan, submit, nanti selesai. Ini 2 minggu. Ini materi untuk KD ini kita selesaikan dalam 2 minggu, baik pertemuan Zoom-nya maupun pengerjaan LMS-nya. Sehingga I put it 14 days, it means should be 2 weeks. 2 weeks itu kan seharusnya 12 hari, tapi di sini 14 days. Nah, tolong dikerjakan. Ini 11 IPA 1. Anda sudah login. Baik. Ya, kita lanjutkan. Oke. Bookmark. Nah, ini saya pindah menu, masih terlihat ya, enggak usah log out lagi, enggak usah ya. Halo? Nanda Kahfi? Masih Kelihatan? terlihat, Ustaz. Ya, langsung Ya, terlihat. kelihatan. Kadang-kadang gini, set pindah ke menu berikutnya, nggak kelihatan, harus reshare, stop share dulu baru share lagi. Nah, ini yang sudah saya tugaskan untuk KD hari ini yang 14 hari. Offer and suggestion, di sini menjadi suggestion and offers, kemudian giving and asking suggestion and offers, terus review, suggestion and offer. Nah, masing-masing ini hanya kan 10 pertanyaan, 10 questions, 10 questions, 10 questions. So it is totally 30 questions in the whole, in the whole part of this session. Ini saya assign to you for 14 days. Tapi sebaiknya setelah ini langsung dikerjakan. Dikerjakan 10 gitu. Sebetulnya sekali duduk aja selesai loh ini, 30 soal ini sekali duduk aja selesai. Nah, sementara saya tidak terlalu melihat seberapa nilai Anda, tapi saya masih melihat have you done it or not? Menyelesaikan atau tidak, gitu saja. Mengenai hasil nanti kita urus belakangan. Nah, nanti UKD-nya akan saya gunakan sebagian dari ini. Akan saya keluarkan lagi soalnya ini. Nah, jadi sebagian setelah dibahas, Anda catat kuncinya apa gitu. Ya diingat-ingat aja, enggak usah ya. Dicatat boleh, diingat-ingat boleh. Karena itu akan keluar lagi sebagai ulangan harian. Namanya juga ulangan kan, mengulang. Tapi yang mana di antara tiga ini, ya saya ambil secara acak salah satu gitu. Bersyukurlah bagi yang persiapan dan membaca. Ingat, ketekunan itu mengalahkan kecerdasan Anda. Siswa yang cerdas tapi tidak tekun biasanya akan kalah dengan siswa yang kecerdasannya biasa saja tetapi tekun. We have no expert. There is no expert. It is only trained. Tidak ada ahli. Yang ada adalah terlatih. Gitu. Anda menjadi ahli karena terlatih. Tidak ada tiba-tiba lahir langsung ahli. Nah, tetaplah kita berendah hati Anda. Catat, karena kadang-kadang ingatan kita itu agak terbatas. Urusan begitu banyak. Kalau Ustadz Heru gampang, Wong. Ngajarnya cuma 1 bahasa Inggris. Tapi kalau Anda kan 16 mapel harus diingat semua. Bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, Jaskes sampai prakarya semua harus diingat. Pelajaran-pelajaran semuanya. Nanti sampai UTBK. Kalau saya 1 tok, ini tidak adilnya. Gurunya ya pantas ahli, Wong, cuma 1. Muridnya 16 suruh mikir. Ya, jadi jangan terlalu heran Anda gimana para guru dan para ustadz ahli sekali, karena ya hanya 1 itu yang diurusi selama bertahun-tahun. Anda harus ngurus 16 mapel. Tetap jangan merasa pesimis diri. Oke ya, sekarang kita lihat suggestions and offer di unit 1. Nah, setelah ini ada 10 question, kita kerjakan bersama. Nah, now let's learn. Generally speaking, ya, secara keseluruhan Anda, a suggestion is an intention of influencing someone to think or to do something. Nah, itu. Garis besarnya itu. Secara umum, saran itu adalah an intention of influencing, ya. Intention itu apa? Keinginan, intensitas itu apa? Ya, intention. Untuk memengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu. Atau menyuruh, memberi saran. Meanwhile, nah ini, an offer is an intention of doing something voluntarily. Voluntarily. Volunteer, kalau dengan sukarela, volunteer itu sukarelawan. Kalau voluntarily itu dengan sukarela. Itulah bedanya. Tawaran sama saran. Suggestion saran, offer tawaran.
Now let's take a look at the following narrative. Oh, naratif ini ya. Wah, ini panjang juga ini. Nah, tidak perlu kita baca semua karena waktu terbatas. According to the narrative, there are 2 suggestions and 2 offers. Nah, mari kita temukan. Yang pertama, yang berupa naratif ini. Naratif itu adalah paparan. Suatu paparan berupa paragraf itu disebut juga naratif. Naratif bisa bermakna juga salah satu jenis teks yang berupa cerita dongeng. Nah, ternyata ditemukan nih. The first suggestion, shall we buy something sweet and cold? Nah, ini kan kayak bertanya tapi sebetulnya memberi saran ini. Inilah cara memberi saran yang pertama. Shall we dengan cara bertanya. Apa enggak sebaiknya pergi sekarang ya? Apa enggak sebaiknya bawa payung ya? Itu sebetulnya bukan nanya, tapi polanya bertanya. Itu adalah saran. Apa tidak sebaiknya berangkat sekarang? Shall we go now? Shall we buy something sweet and cold? Nah, ini suggestion. Ini tempatnya di mana sih? Ayo, Nanda bantu saya temukan. Kata shall we buy something itu ada di mana? Di atas ini. Teng teng. Nah, ini dia. Right before a convenience store, they stopped and started to talk each other. Shall we buy something sweet and cold? Said Lily. Sure. Marcel replied. Ini convenience store. Kita beli yuk. Minuman manis dingin. Berarti pop ice. Oke ya. Nah, the second suggestion juga dengan cara bertanya di sini. How about ice cream or cold soda? Nah, Nanda jangan sangka ini bertanya ini. Ini memberi saran maksudnya. How about ice cream or cold soda? Gimana kalau beli cold soda dan Ini dianggap dalam bahasa Inggris sebagai saran. Tapi nanti ada bentuk saran yang menggunakan suggestion ini. Good. Sano, suggest that. Oke, berikutnya. Yang offer kita temukan dalam paparan naratif ini. Can I help you? Can I help you? Kalau acara baca yang betul, intonasinya gini. Can I help you for anything else, sir? Can I help you for anything else, sir? Sama kayak kalau di bahasa Indonesia, intonasi yang benar kan gini. Mengapa Anda menangis? Mengapa Anda menangis? Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang bicara seperti itu. Sangat jarang. Intonasinya jadi berubah, jadi bebas. Kenapa nangis? Duh, kenapa kok nangis? Malah gitu. Padahal kaidah awalnya, mengapa Anda menangis? But in real life, in the real fact, we rarely find people speaking in that way. Sama seperti bahasa Inggris juga ini. Can I help you for anything else, sir? Gitu harusnya. Can I help you for anything else, sir? Let me pay for it. Let me pay for it. Verbnya ditekan. Let me pay for it. Tapi kenyataannya tidak. It's not a big deal about that intonation. Bebas saja. Cuma intonasi ini menjadi terlihat itu native speaker atau bukan gitu. Salah satu speaker yang seperti native itu saya lihat yang milenial adalah Vicky Naki. Anda tahu Vicky Naki ya? Salah satu apa? Tahu, Ustaz. Nah, itu bahasa Inggrisnya bagus sekali. Dia masih muda, terus bicaranya itu sudah seperti bule. Bule sendiri bilang, "Oh, you look like native speaking people." Ya, karena dia sudah cinta sekali dengan bahasa. Belajar semua bahasa dipelajari. Gak ada yang paksa. Karena passion and love the language, maka dia menguasai gitu. Nah, silahkan setelah ini Anda buka channelnya Vicky Naki. Speakingnya very good. Dia pakai short phrases, dia hafalkan frase-frase pendek untuk kebutuhan bicara sesuatu. Grammarnya nggak usah mikir, bikin sendiri, jangan. Cara dia gitu. Jadi kalimat yang frase yang sudah jadi itu cukup dihafalkan, pahami maknanya, pakai gitu. Kumpulkan banyak frase, di luar tanpa terasa kita ternyata sudah bisa bahasa Inggris ya. Gitu. Kita sudah di dalam otak kita, kepala kita ini terkumpul frase-frase gitu. Seperti kata, alright, I gotta go now. Sudah, kita aja. Alright, I gotta go now. I'm gonna be here. Itu nggak usah dipikir grammarnya. Hafalkan saja, itu biasa dipakai oleh native speaker, kita pakai. Lama-lama, frase-frase di otak kita ini banyak.
tanpa sadar kita, oh pinter bahasa Inggris itu ya, gitu. Nggak usah mikir grammarnya, kelamaan. Tapi kita tahu, we know grammar, but we don't, what does it mean? Create it. Karena kalau kita create, biasanya jadi bahasa Inggris Indonesia. Alam berpikir Indonesia, diinggriskan, terdengar nggak natural. Not natural. Udah, sudah. Baik, Nanda. Itu secara umum seperti itu. Nah, in addition, an offer always involves the speaker to do action. Whereas suggestion might not involve the speaker in the action. Contohnya, nah, I can turn off the radio for you. I'm the one who turns off the radio. Maka sarannya ini. Gimana nih? Why don't you turn off the radio? Ini caranya memberi saran. Kalau offer ini, I can turn off the radio for you. Wah, masih agak susah memahami ya. Harusnya ada penandanya. Baik, kita lanjutkan. Ini kita lewati dulu contoh ini. Karena ini khawatir membingungkan. The use of verb suggest and offer. Nah, ada pola. Ini pola umum ya. Kita belum belajar pola yang khusus tentang suggestion. Mari kita mulai. Unlike the other verbs, suggest and offer have a different way. With other verbs in a sentence. Sekarang kita pakai pola yang ini. Pakai suggest, nanti di bawah ada offer. Nah, selesai ternyata. Kuiper itu diatur secara sederhana memang. Modul tidak boleh lebih dari 1 lembar gini aja. Intinya inti. A lot of English learners usually write sentences such as ini. My mom suggested me to buy or repair shoes. My mom suggested to buy a pair of shoes. Nah, ini kita baca. Though the sentences look acceptable, but they are grammatically incorrect. Ya, dalam TOEFL juga ini disebut incorrect. My mom suggests me to buy a pair of shoes. Ya, sering aja kita dengar ini sebetulnya. Dan masih berterima. Masih bisa digunakan. My mom suggests me to buy. My mom suggests to buy a pair of shoes. My mom suggests me to buy a pair of shoes. Nah, menurut Kuiper demikian. Sebetulnya ini grammatically incorrect. Tapi ini sering digunakan orang. Ya, untuk informal masih tidak apa-apa ini. Masih meaningful. Walaupun grammatically kalau di TOEFL dianggap incorrect. However, the verb suggest is never followed by an indirect object pronoun. Tapi kata suggested tidak pernah diikuti ini, kata ganti subjek ini, me, you, as, her, him. Ini kan pakai dia, my mom suggested me. He suggests me to buy. Itu tidak pernah katanya. And it is never followed by an infinitive verb to. Tidak boleh suggested to buy. Betul nih, memang sering look acceptable, tampak benar. Nah, ya, there are 3 acceptable ways of using the word suggest. Nah, ini cara yang berterima. Suggest that caranya. Suggest that someone to do something. Ini satu pendapat ya, ini menurut saya tidak salah nih. My mom suggested to me to buy ini bisa. Look acceptable. Dan masih sering digunakan, walaupun sebagian mengatakan itu grammatical error. Tapi yang benar menurut sumber Kuiper ini gini. Suggest that someone do something. Contohnya, my mom suggested that I buy a pair of shoes. Ini yang betul, Nanda. Nah, ibu saya menyarankan bahwa saya membeli sepasang sepatu. My mom suggested. Kenapa kok tidak sudah lampau? Menyarankannya sudah kemarin mungkin. Kalau menyarankannya at present time, kita mengatakannya my mom suggests gitu. That I buy a pair of shoes. Ini polanya. Subject, suggest that, subject lagi, verb sama object. Jadinya my mom suggested that I buy a pair of shoes. Ini suggest yang ingin orang do something. Nih. Berikutnya suggest doing something. Suggest is never followed by infinitive. Instead, the following infinitive should be changed into gerund.
Kata modul ini ya suggest bisa diikuti to atau kata infinitif, to infinitif dengan cara itu dijadikan ing loh, gerund bentuk ing. My mom suggested to buy a pair of shoes. Itu jadi my mom suggested buying a pair of shoes. Ini boleh kata dia. My mom suggested buying a pair of shoes. Wah. Tapi dalam speaking saya masih mendengar dan masih boleh. Ya, yang penting Anda tahu bahwa bentuk yang paling correct, grammatically correct adalah yang ini. My mom suggested that I buy a pair of shoes. Ya, sudah ya. Ya, sambil pelan-pelan nanti kita bahas di soal. Like most of English, sekarang ke over. Suggestion kita anggap selesai. Sekarang ke over. Like most English transitive verbs, seperti kebanyakan kata transitif bahasa Inggris, itu transitif itu kata yang harus diikuti objek terus. Kata apa namanya ya? Kata kerja transitif yang harus diikuti objek. Kalau intransitif boleh nggak objek. Contohnya I go titik. Tapi kalau kata misalnya apa ya? I read. Ya, I read. Read apa? Itu transitif. I read a book. Oh, baru maknanya genep gitu. Itu yang intransitif. Nah, over ini transitive verbs. Over needs a direct object yet. It also can be followed by an infinitive. However, using over as a verb is less complicated than suggest. Ya lebih komplit, lebih rumit suggest tadi itu. Ini contohnya sederhana aja. I offer him to work with me. The company offered $2,000 a year for my salary. Hans offers my brother his guitar. You can also change the word of the object. Nah, contohnya ini. Ya, ini biasa aja ya ternyata ya. Nah, gambitnya ungkapan offer biasanya adalah may I help you? Nah, nanti diperdalam di UKBM. Sudah saya lampirkan di sini. Anda bisa lihat di modul sekolah yang di Kuiper. Oke. Nah, ini masih sangat umum. Yang may I help you? Offering help masih belum kita bahas. Kita coba sekarang. Terkait grammar dulu nih. Tolong dibaca oleh Mas Yoga Prasetyo. Soal nomor 1 nih. Ayo Yoga. Dibaca last summer. Last summer my brother. Ya, brother. Ya, that we go to Bali. Nah, ini suruh pilih yang mana nih? Ini karena menu guru, maka langsung ada kuncinya. Ya, tolong dibaca Mas Yoga, yang mana jawabannya? Halo, Nara Yoga. Yang mana jawabannya nih? Suggest, suggested, offers, offered apa suggest? Tolong dibaca. Halo, Yoga. Tes cek. Wah, jangan-jangan sinyal putus ya. Ya. Di akun teacher sudah langsung ada kunci jawabannya yaitu suggested. Nah, kenapa kok suggested? Ada penjelasannya di sini bahwa ini adalah last summer. Ingat Anda, kata last summer itu mengakibatkan past tense sehingga harus suggested. My brother suggested. Kapan menyarankan? Last summer, musim panas yang lalu. Oke, good. Ini masih introduction awal. Mbak Siti Nafizah. Nah, tolong dibaca soalnya nih. Nanda Siti. Tes cek. Halo? Suara saya kedengaran ini ya? Ya, Ustaz. Kedengaran Ustaz. Iya, berarti Mbak Husnul aja. Mbak Husnul, mohon saya dibantu untuk membaca soalnya. Nomor 2. My teacher, blah blah blah, as an extra class every day. Ya.
Jawabannya adalah Offers. ya, menurut kuncinya adalah offers. Nah, ini Nanda hafalkan ya. Ini ada bocoran 10 soal ini. Sebelum Anda ngerjakan sendiri nanti. Ya, my English teacher offers us an extra class every day. Kenapa kok offers? Karena sudah rutin at present time every day, sehingga tidak bisa dibilang offered. Suggested juga tidak tepat di sini. Ya, kok saya merasa Anda masih agak bingung ya akhirnya nanti. Ya, tapi dibaca lagi modulnya ya. Nanti kalau pas ngerjakan. Good, number 3. Tetap Mbak Husnul, mumpung suaranya jelas. Tolong dibacakan. Which one of the sentence is a suggestion? Ya, which one of the sentences is a suggestion? Nah, yang manakah berikut ini yang merupakan kalimat saran? Nah, ini. Would you like me to talk your dad? Would you like me to talk to your dad? Ini pertanyaan ini.